Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Indriani dari kelas 10 TJKT 3 ingin menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke dalam Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut satu pendapat, agama Islam masuk di Nusantara sekitar abad 7 dan 8 Masehi. Hal ini didasarkan kepada berita Cina yang menceritakan rencana serangan orang-orang Arab. Dinasti Tang di Cina juga memberitakan bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah (1258 Masehi), berita Marco Polo 1292 Masehi, batu nisan Sultan Malik As-Saleh 1297, dan penyebaran ajaran tasawuf. Agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur utara dengan rute Arab Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India Nusantara. Melalui jalur selatan dengan rute Arab Makkah dan Madinah, Yaman, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Nusantara. Cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melewati berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau Hindia, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, sebagai seorang Muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Yang kedua ada perkawinan. Di antara para pedagang Islam yang menetap di Indonesia, hingga sekarang di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung pekojan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Koja artinya pedagang Gujarat. Sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam cepat berkembang. Yang ketiga, pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam, yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar, yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Yang keempat ada politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang kelima, melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia ini sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya, antara lain. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang keenam ada seni budaya. Perkembangan Indonesia dapat melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain sebagai berikut. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal, misalnya membumikan ajaran Islam melalui syair. Contohnya Gending, Dharma, Suluk Sunan, Bonan, Hikayat Sunan Kudus, dan lain-lain.
Yang kedua ada mengkulturalisasikan wayang yang syarat doktrin. Contohnya tokoh-tokoh simbolis dalam wayang diadopsi atau mencipta nama lain yang biasa mendekatkan dengan ajaran Islam. Perkembangan Indonesia dalam Islam. Yang pertama ada proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia, awal mula kedatangan agama Islam tidak berasal dari Arab langsung tetapi dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-7 Masehi dan baru pada abad 13 Masehi berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua ada proses Islamisasi di Indonesia. Makam Islam Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1297 di Gresik, Jawa Timur. Makam Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 di lereng Gresik terdapat batu tulis yang huruf dan berbahasa Arab. Yang ketiga berita dari Marco Polo, seorang pedagang dari Venetia yang sempat singgah di Perlak 1292 Masehi, utara Aceh yang menerangkan sebagai besar penduduknya meluk agama Islam. Yang ketiga, bukti-bukti masuk dan perkembangannya Islam di Indonesia. Cara penyebaran melalui jalur pendidikan, politik, perkawinan, dan dakwah. Proses Islamisasi sendiri cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat karena penyebaran agama Islam sangat mudah. Jatuhnya kerajaan besar Hindu dan Buddha atau Majapahit dan Sriwijaya. Upacara dalam Islam sangat sederhana. Syarat masuk Islam sangat mudah, agama Islam tidak mengenal kasta, penyebaran agama Islam dengan cara berdamai. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berkembangnya agama Islam secara cepat dan meluas di Indonesia, terutama di daerah pesisir karena adanya kontak dagang antara pedagang Islam dengan pedagang Indonesia. Para pedagang Islam dari Gujarat dalam menyiarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan tanpa paksaan atau kekerasan, sehingga banyak pedagang maupun penduduk Indonesia pada masa lampau yang tertarik kepada Islam. Selain itu, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tubuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam terkenal di Indonesia pada masa lampau dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada Kerajaan Islam Demak. Pada abad ke-15 di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Islam Demak. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pendiri kerajaan ini bernama Raden Patah. Ia sebenarnya adalah salah seorang bupati di Kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Demak dan telah menganut Islam. Kekuasaan Majapahit ketika itu sudah lemah. Keadaan ini mendorong Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Islam Demak. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak berarti Raden Patah telah melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak mendapat dukungan pula dari daerah-daerah lain di Jawa Timur yang sudah Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Yang kedua ada Kerajaan Islam Pajang. Pada tahun 1568 berdiri Kerajaan Islam Pajang. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Adiwijoyo atau Joko Tingkir. Ia berhasil mengalahkan Arya Penangsa Raja Demak. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdirinya Kerajaan Islam Pajang erat kaitannya dengan Kerajaan Demak. Sultan Adiwijoyo atau Joko Tingkir adalah seorang yang suka menghargai pendukung atau pengikut yang turut bertempur bersamanya sewaktu menghadapi Arya Penangsang. Mereka telah berjasa oleh Sultan Adiwijoyo diberi hadiah penghargaan. Kedua orang yang dinilai sangat berjasa yaitu Kiai Ageng Pemanahan dihadiahi tanah di Mataram atau sekitar Kota Gede dekat Yogyakarta. Sedangkan Kiai Panjawi dihadiahi tanah di daerah Pati. Mereka sekaligus diangkat menjadi bupati di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, Kerajaan Islam Mataram. Pada tahun 1586 berdiri Kerajaan Islam Mataram. Pendiri kerajaan ini bernama Sutowijoyo yang bergelar penembahan Senopati langsung. Alaga Sayyidin Patagama. Letak kerajaan ini berada di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta. Ketika memerintah di Kerajaan Mataram, banyak bupati yang ingin melepasnya diri dari kekuasaannya. Di antara para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaannya adalah Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, Surabaya, Cirebon, dan Galuh.
Namun upaya mereka untuk melepaskan diri tidak berhasil karena Sutowijoyo dikenal memiliki keahlian di bidang kemiliteran, berhasil mengatasi semua pemberontakan tersebut. Kemudian pada tahun 1601 Sutowijoyo wafat. Ia dimakamkan oleh Kota Gede. Meskipun demikian ia dinilai telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi Kerajaan Mataram. Selanjutnya setelah Sutowijoyo wafat, Kerajaan Mataram diperintahkan oleh Mas Jolang atau Penembahan Seda ing Krapyak. Yang keempat, Kerajaan Islam Cirebon. Pada tahun 1522 berdiri Kerajaan Islam Cirebon. Pendiri kerajaan yang sekaligus menjadi rajanya bernama Fathahillah. Ia sangat berjasa dalam mengislamkan Jawa Barat. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Islam Cirebon mencapai kejayaan, daerah kekuasaannya bertambah luas. Kerajaan Islam Cirebon menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Islam Mataram. Pada tahun 1570, Fathahillah wafat. Selanjutnya ia digantikan oleh putranya bernama Pangeran Pasarean. Dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1679, Kerajaan Islam Cirebon dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kasepuhan dan Kanoma. Yang keenam ada Kerajaan Islam Banten. Pada tahun 1552 berdiri Kerajaan Islam Banten. Pendiri kerajaan ini bernama Hasanuddin. Ia naik tahta menjadi raja di Banten setelah memperoleh mandat dari ayahnya Fathahillah. Seperti telah kita ketahui bahwa Fathahillah pada mulanya menguasai daerah Sunda, Kelapa, Cirebon, dan Banten. Hasanuddin seperti juga ayahnya giat menyiarkan agama Islam. Pada waktu itu, Kerajaan Pakuan Pajajaran masih menganut agama Hindu. Kerajaan Islam Banten di bawah pemerintahan Hasanuddin makin hari makin kuat kedudukannya. Sementara itu, Kerajaan Pakuan makin terjepit dan lemah. Meskipun demikian, ia tidak memanfaatkan untuk menyerang Kerajaan Pakuan Pajajaran. Tetapi Hasanuddin meluaskan pengaruhnya ke Lampung. Bahkan kemudian ia menikah dengan putri Sultan Indrapura. Oleh mertuanya, Hasanuddin dihadiahi tanah di daerah Selebar. Setelah Hasanuddin wafat, digantikan oleh putranya bernama Pangeran Yusuf. Ia meluaskan daerah kekuasaan dan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian pada tahun 1580, Pangeran Yusuf wafat. Gerakan Pembaruan Islam. A. Gerakan Politik Islam. Partai Sarekat Islam Indonesia. Sebelum menjadi Sarekat Islam, pada mulanya berasal organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada 1911 oleh seorang pengusaha batik terkenal di Saleh, yaitu Haji Saman Hudi. Anggota-anggotanya terbatas pada para pengusaha dan pedagang batik sebagai usaha untuk membela kepentingan mereka dari tekanan politik Belanda dan monopoli bahan-bahan batik oleh para pedagang Cina. Kemudian akibat pelarangan terhadap Sarekat Dagang Islam oleh Residen Surakarta pada tahun 1912, kedudukannya dipindah ke Surabaya dan namanya pun berganti menjadi Sarekat Islam. Yang kedua ada Partai Islam Mas Jumi. Partai Islam Mas Jumi berdiri pada tanggal 7 November 1945 sebagai hasil keputusan Muktamar Umat Islam Indonesia I yang berlangsung di Yogyakarta atau Gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah pada tanggal 7-8 November 1945. Kongres ini dihadiri oleh hampir semua tokoh dari berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta pada masa pendudukan Jepang seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam, dan Al-Wasliyah, Persis, Al-Irsyad, serta tokoh intelektual Muslim yang pada zaman Belanda aktif dalam Jong Islamiten, Bonn dan Islam Study Club dan sebagainya. Dalam kongres tersebut disepakati dan diputuskan untuk mendirikan Majelis Syuriah Pusat bagi Umat Islam Indonesia. B. Gerakan Sosial Kemasyarakatan Islam merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan yang dalam ajarannya konsisten berpegang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni, membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya kepada siapapun yang telah berhak melakukannya, mengamalkan ajaran Islam secara konsisten,
bersih dari segala kemusyrikan, khurafat, bid'ah, dan taklid. Yang pertama ada Muhammadiyah. Sejak tahun 1905, Kyai Haji Ahmad Dahlan telah banyak melakukan dakwah dan pengajian-pengajian yang berisi faham baru dalam Islam dan menitik beratkan pada segi al-alamiyah. Baginya, Islam adalah agama amal, suatu agama yang mendorong umatnya untuk banyak melakukan kerja dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dengan bekal pendalaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi sampai pada pendirian dan tindakan yang banyak bersifat pengalaman Islam dalam kehidupan nyata. Dari kajian-kajian Kyai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya timbul pernyataan kenapa banyak gerakan-gerakan Islam yang tidak berhasil dalam usahanya. Hal ini tidak lain disebabkan banyak orang yang bergerak dan berjuang tetapi tidak berilmu luas, serta sebaliknya, banyak orang yang berilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua ada al-irsyad. Dalam Jamiat Khair timbul suatu perbedaan pendapat yang cukup tajam, terutama persoalan kafa'ah, yaitu sah tidaknya golongan Arab keturunan Syahid atau keluarga Nabi kawin dengan golongan lainnya. Dalam hal ini Syekh Sukarti berpendapat boleh dan tetap kufu atau seimbang. Ia mengemukakan alasan dengan ayat Al-Quran bahwa yang paling mulia di antaranya kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, terdapat banyak bukti bahwa para sahabat kawin satu sama lain tanpa memandang keturunan syahid atau tidaknya. Ternyata pendapat ini menimbulkan ketidaksenangan golongan Arab seketurunan dengan Syahidina Ali keluarga Nabi dan berakhir dengan perpecahan. Kemudian Syekh Ahmad Sukarti pada tahun 1914 mendirikan perkumpulan Al-Islah wal Irsyad. Maksudnya ialah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Dan sebagai amaliyahnya berdirilah beberapa pengguruan Al-Irsyad di mana-mana, di antaranya pada tahun 1915 di Jakarta. Selain itu banyak bergerak dalam bidang sosial dan dakwah Islam dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul secara murni dan konsekuen. Kemudian yang terakhir ada Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung pada 17 September 1923 oleh KH Zamzam, seorang ulama berasal dari Palembang. Persis bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pemimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren dan tablik, pidato ataupun tulisan. Selain itu menerbitkan pula majalah yang cukup menonjol pada zamannya, yaitu Pembela Islam dan majalah Al-Muslimin. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.